perkenanan Dia. Engkau yang bertindak, Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita akan menyadari bahwa dia adalah orang yang sebenarnya nggak layak dilayakkan untuk menerima sebabnya kematian berharga dan karena berharga Tuhan sedang menggandeng dia di Penteus. Tuhan sedang bersama-sama dengan dia. Lalu pertanyaan ada begitu banyak pertanyaan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika Tuhan menggenapi rencananya berbeda dengan rencana yang kita inginkan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan ketika saya merenungkan ini, saya memahami bagaimana perasaan keluarga, karena saya pun pernah mengalami ditinggalkan orang yang sangat dikasihi. Jadi begitu banyak pertanyaan, kenapa dalam keadaan sekarang, kenapa dan kenapa. Mari saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada keluarga dalam Wahyu pasal 3 ayat yang 7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan yang membuka tidak ada seorang pun. Tuhan yang menutup tidak ada seorang pun. Tapi kembali Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya Tuhan Yesus sudah membuka pintu kerajaan sorga buat Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan katakan ini, kalau aku yang membuka tidak ada yang menutup, aku yang menutup tidak ada yang membuka, artinya kedaulatan semua dalam milik kita. Tuhan Yesus yang berdaulat. Dan Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan yang memegang kunci Daud, kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan kekal, kunci kerajaan Mesias, kunci perkenanan Tuhan, adalah tangan yang berlobang paku, tangan yang hancur di atas kayu salib, tubuh yang hancur di atas kayu salib, buat Melisa dan keluarga. Itu berharga di mana Tuhan yang sangat besar. Saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan keluarga kita? Apa yang kurang dengan kita? Sehingga Tuhan memanggil dia dalam keadaan yang seperti itu. Begitu cepatnya yang seperti kita tidak. Mungkin bukan rencana kita, tapi semua kedaulatan di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Melisa hidup, Kristus ada bersama-sama dengan Melisa. Pada saat Melisa mati dan dipanggil pulang oleh Tuhan, Melisa ada bersama-sama dengan Kristus. Baik hidupnya, baik dia dipanggil pulang, tidak terpisahkan. Sekarang sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan seturut iman, overwhelming, never ending, reckless love of Jesus. Dia sekarang mengalaminya langsung bersama Tuhan Yesus di dalam roh dan kekal selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saya berdoa dalam kebenaran firman Tuhan Yesus ini, setiap kali keluarga
mengingat akan Melisa. Bukan kesedihan yang muncul. Saya berdoa oleh Roh Kudus, ya walaupun dalam beberapa hari ke depan air mata akan masih terus mengalir, tapi saya berdoa setiap keluarga, teman-teman, sahabat, orang-orang yang sangat mengasihi dan dikasihi Melisa, setiap mengenang firman Tuhan Yesus ini terjadi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tolong dibaca Pak, Amsal 10 ayat 7a. Amsal 10 ayat 7a, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Dan saya percaya dengan iman, baik iman Melisa yang menyadari dia sangat dikasihi Tuhan Yesus dan mengalami anugerah Tuhan Yesus, bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Bahkan di sana dikatakan, lagu ini sangat tepat sekali, dia katakan, bahkan before I spoke the word, bahkan sebelum saya mulai bisa berkata-kata, Tuhan sudah memberi pujian, Tuhan sudah bernyanyi buat sing for me. Dan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi saya percaya karena dalam waktu hidup Melisa menjadi seorang pribadi yang begitu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengingat kepada penciptanya di masa mudanya. Dia meninggalkan satu legacy, dia meninggalkan satu warisan, dia meninggalkan satu teladan, dia meninggalkan satu spirit yang luar biasa buat saudara dan saya mengenang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan saya percaya seluruh kebenaran firman Tuhan dan seluruh iman percaya kita akan kasih Tuhan Yesus. Melisa dan keluarganya adalah orang benar karena iman percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit baginya. Sekali-kali bukan karena hasil usaha kita sehingga kita tidak bisa membanggakan apapun juga, tapi semua karena Tuhan Yesus yang menyertai kita di atas kayu salib, menanggung, memikul dosa kita, dan dia menyadari itu. Dia mengalami kasih Tuhan Yesus itu, sehingga dia dalam setiap waktu hidupnya kerinduannya adalah untuk melayani Tuhan. Mungkin ada banyak yang baru kenal Melisa dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya mengenal Melisa dan Melita dan keluarga dari Pak Mas dan Gitar sejak dari mereka kecil. Sejak dari mereka mungkin ketika saya mulai pelayanan dari TK dan SD, bahkan saya mau kesaksian di sini satu pengalaman pribadi bahwa sedari kecil mereka menjadi berkat Tuhan Yesus buat saya secara pribadi. Pak Monstar dan Pak Mul, juga Rinaldo, Ronald, Ibu Purnama, juga Melita, Melisa, mungkin enggak berkesempatan untuk berkhotbah di mimbar, tapi seluruh kehidupannya adalah satu khotbah bagi setiap orang yang hidup. Amin. Jadi ada waktu di mana saya pelayanan khotbah waktu itu di Dom Tiberias beberapa kali, cukup sering. Dan sebenarnya itu jadwal di Dom Kelapa Gading itu jadwal yang agak mepet di tengah. Jadi datang ke sana sudah terlambat, keluar dari sana harus dengan segera. Tetapi ketika dalam keadaan yang terlambat, lalu kadang Pak Tanjung sebagai koordinator atau Pak Monstar atau Melisa minta izin sama saya beberapa kali bahwa Pak nanti boleh kami persembahan pujian. Secara rundown, secara waktu kayaknya sih nggak memungkinkan, tapi saya nggak bisa bilang enggak. Amin. Akhirnya saya memadatkan khotbah saya dan ketika pikiran saya mulai tertuju kepada ini, habis ini harus ke tempat lain, waktunya harus begini begitu dan sebagainya. Tapi ketika Melisa dan Melita mulai bernyanyi, ternyata Tuhan utus mereka untuk membawa damai di hati saya. Tuhan utus mereka untuk membawa berkat di sisa pelayanan sehari itu, dan saya mulai mendengarkan mereka bernyanyi dan mulai merenungkan setiap kata kalimat pujian itu sedari mereka kecil, dan itu memberkati saya secara pribadi. Hari itu saya melanjutkan pelayanan di dalam tenang, dalam percaya, tidak terburu-buru waktu lagi, dan Tuhan terus bekerja. Satu pengalaman yang sedari kecil Melisa dan Melita menjadi berkat Tuhan Yesus dengan bicara Tuhan bagi banyak orang. Amin. Bahkan sampai hari ini, bukan hanya dengan dikembalikannya, dimakamkan Melisa, dia tidak menjadi berkat lagi, tapi legacy, warisan, teladan yang ditinggalkannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Legacy yang bagaimana? Menjadi satu teladan, menjadi satu wake up call buat kita. Ada banyak orang yang mungkin hari ini umurnya lebih panjang, tapi hidupnya di dalam kesia-siaan.
tidak menyadari tujuan hidup. Ada banyak anak-anak muda hari ini hanya muter-muter mencari identitas hidup. Tapi Melisa adalah seorang pribadi yang sedari kecil, dari muda, dia ingat kepada penciptanya. Mari kita baca di dalam 4 pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Saya berdoa lewat legacy, lewat warisan, lewat teladan, lewat spirit yang diwariskan Melisa kepada kita, membawa pertobatan, kesembuhan. Buat orang yang masih menyadari ya hidup masih panjang, hidup masih lama, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat kepada penciptamu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Melisa sudah selesai dalam rencana dan panggilan Tuhan untuk bersama Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan surga. Dan untuk anak-anak muda yang hidupnya masih muter-muter, mari bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat, ingat kepada penciptamu pada masa mudamu. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah menyelesaikan pertandingan iman dengan takut akan Tuhan dan tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang diwariskannya, legasinya, yang ditanamkan hari ini sebagai benih yang menghasilkan tunas-tunas di setiap hati kita, bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita dikaruniakan hidup, itu artinya untuk berbuah, sebagaimana kehidupan Melisa berbuah. Yang terakhir dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan karuniakan hidup untuk berbuah, kehidupan Melisa berbuah bagi setiap kita. Amin. Dan yang terakhir tadi ketika saya ada di rumah, Bapak sudah buta, saya mendengar cerita bahwa ketika dalam saat-saat terakhirnya dia dibawa pulang ke rumah, dia katakan saya mau pulang, benar begitu. Saya mau pulang ke rumah, padahal dia sudah ada di rumah. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus ini, apa yang menjadi isi hatinya ketika dia katakan saya mau pulang ke rumah, saya mau pulang. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 29, sehingga keluarga dengan kekuatan yang dari Tuhan percaya bahwa semua ada dalam kasih setia. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada dia telah melihat keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan jika dia mau katakan saya mau pulang ke rumah, dia mengatakan biarlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Amin. Terpuji nama Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk yaitu ke prosesi penutupan liang lahat ini. Namun sebelumnya kembali kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga inti untuk menaburkan sebagian kembang dan menaburkan tanah sebagai yaitu tanda penghormatan terakhir atas anak terkasih yaitu Melisa Priscilla Sidaputar. Kami persilahkan, mohon perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap tetes minyak urapan ini untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan manusia, maka kami urapi untuk tubuh dari Melisa ditanamkan, dikembalikan ke tanah
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa tubuh Tuhan Yesus diurapi sebagai persiapan penguburan-Mu. Maka kami doa Melisa sebagai anak kerajaan sorga juga diurapi untuk dibangkitkan pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan, dan tubuh ini tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Melisa Priscilla Sidabuka, dari debu kembali menjadi tanah, dan rohmu kembali kepada Allah Yesus Kristus Tuhan yang mengaruniakannya. Dan hari ini Melisa dikembalikan, ditanamkan, kembali ditanamkan untuk menjadi benih yang menghasilkan tunas yang berbuah di kehidupan banyak orang. Apa yang menjadi legasinya, apa yang menjadi teladan iman, teladan pelayanan, teladan kasihnya, setianya kepada Tuhan, teladan komitmennya di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kami persilakan keluarga, orang tua terlebih dahulu, kemudian kakak beradik. Sebagian kembang kami persilakan, jangan dihabiskan, untuk dapat ditaburkan di atasnya kemudian. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Kami persilakan mungkin keluarga yang lain, rekan-rekan dari Melisa kami persilakan untuk menaburkan tanah dan sebagian kembang sebelum petugas akan menutup liang lahat ini. Baik, kami persilakan pada petugas dari TPU untuk bersiap. Mohon izin kepada keluarga, pada orang tua untuk dapat ditutup. Baik, kami mohon kepada pihak keluarga untuk dapat memberikan ruang kepada para petugas dapat melaksanakan tugasnya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu yang teguhkan hati.
anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan Dia. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kami memberikan kesempatan pada pihak doa, memberikan itu sepatah dua kata bagi setiap kita yang hadir. Kami persilakan. Bapak mohon tidak buka. Shalom semuanya, saudara-saudaraku.